Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menerapkan mode multiple gateway pada jaringan router yang terkoneksi dengan ISP. Dan juga Di sini DHCP, dan ya, juga DNS terus server, dan juga akses point. ya, ya. Di sini ada saya Salman Febriansa dari kelas 11 dari Ki Pratama, ada Rasa Lazimi, ada Dihya Ramdan, ada Asfa Hakoni akan menjelaskan setidaknya sedikit yang kami ketahui mengenai proses dan metode pembuatan multiple gateway dan kawan-kawan yang tadi sudah disebutkan di awal. Baik, kita mulai ke step pertama. Silakan dibuat skemanya dulu. Oke, kita buat skemanya pertama. Ya. Nggak bisa dengan. Ya udah gitu aja server. Indigo. One, two, Jadi three. buat fase pertamanya itu kita login ke router. Habis login ke router itu masuk ke user privilege mode, lalu masuk ke global. Ya biasalah dikonfigurasi dulu, di enable konfigurasi. Habis di enable sama dikonfigurasi, kita masuk ke host, kita ubah hostname-nya. Jadi hostname R-1. Ya terserah kalian sih mau dinamain hostname apa. Bisa aja Ricky apa gitu namanya, kan terserah kalian. Habis dibuat hostname-nya, kita masuk ke interface serialnya. Dilihat dulu dari kabelnya. Kita kan pertama mau masukin ke arah ESPA. Jadi misalnya kita masuknya interface serial, kalau mau cepat di NTSE. Kabel lagi, tolong 20 dua 2 strip slash ya. 2/0. Habis itu kita masukin, sudah masuk ke kabelnya, masukin IP address-nya. Dan dimasukin IP address-nya jangan lupa sama subnetnya ya. Soalnya kalau nggak ada subnetnya nggak bisa. Apa yang maksudnya dengan Lagi subnet itu, Man? Siapa tahu mungkin ada yang menanyakan gitu. apa? Subnet Mas. Ya. Oh, subnet Max. Oke. Subnet Mas itu apa namanya? Ya kan kalau misalnya dari IP itu kan ada empat jenis dari IP A, B, C sampai D. Yang kita pakai ini IP versi berapa Ki? Versi A lah, paling gede kan. Ya versi A. 255 itu dari batas si binernya kan biner, kalau IP satu slot dari angka IP itu sama dengan 8 digit. Nah, itulah 4 digit 8 bit yang hasilnya itu 255. Kenapa kira 252? Ya udah ketentuannya sih dari sana 252. Oke, lanjut. Ini bisa melakukan konfigurasi IP address dan SE-nya itu
3/0. Jadi ngarah ke USB-B dengan sesuai dengan kabel SE3/0. Terus kita no shutdown. Jadi untuk no shutdown itu untuk menyalakan kabelnya ya, kabel yang di sini. Dan status interference 192, 168, 254, 255.255.255.0. Di sini sengaja saya gunainnya pakai satu ya, buat ini. Buat di switch-nya itu ke klien sini. Oke. Selanjutnya kita menambahkan multiple gateway. Codingannya seperti ini. Dengan Lalu melihat tabel routing. ntar dikat. Kita menambahkan gateway-nya. IP gateway yang ada di nanti kita setting di ISPA sama ISPB. Oh, udah ada ya, astaga, lupa. Maaf. Salah ini. Satu ya. Iya, ini lupa satu maaf. Lanjut. Lalu melihat tabel routing. Nah, ini bentuknya. Karena belum ada yang connecting, jadi emang begini, jadi masih kosong. Oke, lanjut. Maaf, ini dia ralat sebentar. Untuk yang klien tadi lupa di ini ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ente apa kosong belum dinyalakan. Nah, ini kelihatan kalau sudah dinyalakan tuh udah hijau ya. Sip. Dan yep. Entry. Langkah selanjutnya konfigurasi router ISPA. Masuk ke router, habis itu masuk ke user privilege mode, mengubah hostname router menjadi ISPA. Masukkan int se2/0. Terus masukkan IP address 111.255.255.255.252. Terus di no shutdown. Bikin FA0/0.
Terus masukin IP address juga. Terus tambahin IP root buat connect ke klien. IP rootnya 000000112. Ya. Terus melihat table routing. Do show IP root. Nah, kalau udah simpan konfigurasi rootnya biar nggak hilang pas di restart. Lalu login ke router. Setelah itu masuk ke user preference mode. Masuk ke router ISPB ya. Ya. Lalu masuk ke global configuration mode untuk melakukan konfigurasi router. Udah Ki? Yap. Oke, lanjut. Mengubah hostname router menjadi ISP slash kan dash B. Di langkah berikutnya melakukan konfigurasi IP address, status, dan SE clock rate interface serial SE2 HP. SE2 Ya, slash kosong. Di sini nggak diatur serial baud rate. 0/0/0. Berikutnya melakukan konfigurasi IP address dan status interface gigabit Ethernet 0/0. Di Salah langkah coding, berikutnya, maaf. oke, Bentar. oke. Yes. Berikutnya menambahkan default routing untuk koneksi ke klien. Di langkah berikutnya atau selanjutnya melihat tabel routing. Oke, lanjut kelima ya. Yap. Menambahkan default routing untuk koneksi ke klien. Udah? Belum, Mas. Oke, oke. Oh, maaf, salah lagi. Ini di FA ya. Tadi udah di Ya, FA, jadi IP address, maaf. ya. Oke, udah. Oke, berikutnya kita melihat tabel routing. IP root Oh. dulu. Oh, langkah terakhir. Nggak tahu terakhir, nggak tahu apa ini. Pokoknya di akhir deh. Ini kita melihat table routing. Terus menyimpan konfigurasi router ke NVRAM Oke, agar siap. Selesai. konfigurasi tidak hilang saat router di restart. Oke, Oke, lanjut. Kita lanjut. Di sini di SWMN ini ya, IP-nya 8.8 ya. 88 bukan 88.
8 karena tadi 81 sama 82 sudah dipakai, jadi pakai 8.8 ya. Default gateway kita masukkan hilang 8.8.8 bisa 8.1 atau 8.2. Dan ini konfigurasi DNS-nya. Biasanya sesuai dengan IP server. Yap, keluar, nyalain servisnya ke DNS. Kita onin, selesai. Lalu balik lagi ke router untuk konfigurasi DHCP. Terminal. Codingannya seperti ini. Network. Tadi network itu yang IP buat ini, buat klien-kliennya. Titik. Terus default router. Jadi ntar gateway-nya masuk kemana, jadi udah langsung auto dikonfigurasikan. DNS server. Titik 1 ya, dengan jauhnya. Oh ya, salah. Untuk default routernya harus ke server ya, karena default router untuk gateway-nya kadang suka nggak bisa, jadi harus bukan si kliennya tapi ke server. Kita coba-coba dulu. Bukan server tapi ke klien, ke apa tuh, SPA atau SPB bisa serah. Lalu kita ke setting access point ya. Ada yang komen, maaf. Iya, yang ngedit semangat. Oke, lanjut. Kita ke port, kita onin. Kita access point ya, maaf. Access point kita on. Oh, salah. Ini 5 GHz, jadi ntar nanti kita pakai di laptopnya kita pakai adapter yang support 5 GHz. 34. Untuk di sini kita atur PW-nya dulu. 8, kita ambil contoh. Untuk namanya kita coba klien ya, nama klien. Oke. Selesai. Laptopnya kita ganti modulnya dulu. Yang support 5 GHz. Nah, ini support 5 GHz. Ya. Dengan deskripsinya ada di situ. Tinggal dibaca-baca. Tuh.
Oh ya, salah ya. Info is on 2 GHz. Coba 2 GHz dulu. Yap, maaf. Lupa di onin, maaf. Kita onin. Tapi coba kita nyalakan. Adapternya 2 GHz. Apakah bisa connect dengan access point 5 GHz? Kita lihat. Apakah bisa? Kita fast forwarding dulu lama. Oh, tidak bisa ya. Ini yang lain ini. Berarti kita ganti. Di access point-nya kita tidak pakai PTA ya. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita ganti routernya. Access point-nya kita ganti ke APT. Oke, kita sambungkan kabel. Yep. Astaga. Kita konfigurasi lagi. Masukkan passwordnya. Lalu nama SSID. Ini namanya klien. Alhamdulillah. Nah, ini sudah di 2,4 GHz ya. Kita masuk ke laptop. Physical, kita lihat tadi sudah diganti ke 2,4 GHz. Langsung kita ke PC wireless. Kita refresh dulu. Nggak ada. Nah, sudah ada. Yang klien ya. Passwordnya 3567889. Connect. Sudah siap. Kita ke laptop satunya. Kita ubah fisikalnya. Kita ganti. Di offin dulu. Jangan lupa. Di offin guys. Kita ganti ke WPC yang support 2,4 GHz sesuai dengan access point. Kita ke desktop, ke PC wireless. Kita refresh. Lama ya. Nah, sudah ada. Kita connect. Passwordnya masukkan. Selesai. Kita lihat di IP konfigurasinya di laptop di sebelah ini. Nah, sudah masuk. Coba kita coba. Sesuai dengan IP sama gateway ya. Oh ya. Oke lah. Kita apa-apa mungkin. Coba-coba. Dengan menggunakan ping. Kita akan ngeping. Kita ping lokal dulu. Masuk ke command prompt. Kita ping. Kenapa ini di bawah nih? Nah, ping. IP sih laptop ini ya. IP-nya berapa tadi? 2 ya. 2. 6.2 nggak dapat. Nah, oke, di lokal kita sudah dapat. Kita akan coba ke DNS server. Kita bisa coba titik 8 ya, tapping. Oh, nampaknya RTO. Coba kita tunggu. Nah, bisa akhirnya. Alhamdulillah. Dicoba lagi. Oke, selesai. Akhirnya sudah bisa hubungan ke DNS server. Coba kita coba ke web browser. Kita masukkan IP DNS-nya. Nah, selesai deh. Yang dari kami sudah selesai apa namanya praktik online kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.